Rinjani, satu di antara jajaran gunung api di Indonesia yang terletak di Lombok. Keberadaan gunung ini turut membentuk pola perilaku masyarakat Lombok. Di balik keberadaan Gunung Rinjani yang masih aktif, sisa abu vulkaniknya memberikan berkah kesuburan bagi tanah perkebunan di sekitarnya. Salah satunya di Desa Sembalun. Sayur-sayur semua ya? Ya, sayur-sayur, tomat, wortel. Subur ya, Bu? subur. Sembalun memang luar biasa. Jadi memang kaki gunung Rinjani ini memberikan berkah yang banyak banget manfaatnya buat masyarakat. Ditanami apa aja tumbuh ya? Nih habis panen kol, tapi liputan saya kali ini bukan kita mau ikut panen kol, kita mau ikut panen asitaba. Kayak apa? Sebentar. Masyarakat di seputar kaki Gunung Rinjani sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Sebagian besar hidup mereka didedikasikan untuk mengelola kebun dengan berbagai macam sayuran. Nah nih, ada beberapa tumbuhan yang bukan asli dari Indonesia tapi berhasil tumbuh dengan baik di sini. Teh asitaba. Ini juga asli dari Jepang. Nah ini awalnya memang dia prosesnya dari biji, Bu ya. Beda dengan teh, kalau teh yang diambil pucuknya, kalau ini diambil utuh-utuh seperti ini. Seperti kangkung. Nah, makanya sebutan nama lainnya tomorrow leaves. Sejarah mencatat, ashitaba merupakan salah satu tanaman obat yang telah dibudidayakan oleh masyarakat di Pulau Hachijo, Jepang, berabad-abad lamanya. Selain memiliki siklus pertumbuhan yang cukup cepat dari proses tanam hingga panen, ashitaba tidak rentan terhadap penyakit. Ini karena getah ashitaba yang mengandung antibakteri sehingga masyarakat mengembangkannya secara organik tanpa pestisida sedikit pun. Tanaman yang masih satu famili dengan wortel ini hanya bisa tumbuh sempurna di daerah beriklim sejuk dengan suhu udara sekitar 12 sampai 22 derajat Celcius dan dengan ketinggian berkisar 400 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Maka tak heran jika tanaman yang juga biasa disebut dengan seledri Jepang ini tumbuh subur dan sangat cocok dikembangkan di daerah Sembalun. Kalau misalnya dilihat nih, getahnya berwarna kuning. Nah, ini getahnya juga berkhasiat sebagai antibakteri, untuk detox juga. Nah, cara ngambilnya biasanya kalau pagi-pagi ibu-ibu dalam sehari bisa 2 kali ya proses ambil getah. Itu udah gini. Dan ini dikumpulin. Nilai ekonomis ashitaba yang tinggi membuat masyarakat Sembalun menanamnya sebagai alternatif di ladang mereka. Ini jadi memang berbeda dengan panen teh biasa. Jadi kalau misalnya teh biasa kita ambil pucuk, kalau teh asitaba ini kita ambil utuh-utuh dengan batangnya seperti ini. Lalu dipisahkan antara batang dengan daun. Habis ini baru masuk proses pengeringannya. Nah, kalau untuk batangnya ini sendiri memerlukan waktu lebih lama ya Bu ya untuk kering ya. Nah harus dirajang-rajang dulu. Kalau daunnya habis ini masuk greenhouse, kering tinggal tumbuh. Sejak awal diperkenalkan di Indonesia, khususnya di kaki Gunung Rinjani, tanaman yang memiliki nama ilmiah Angelica cascei ini biasa diolah masyarakat menjadi minuman kesehatan dalam bentuk teh. Selain mengikuti permintaan pasar serta kebiasaan orang Jepang dalam mengkonsumsi teh, daun ashitaba memiliki kandungan klorofil serta serat yang tinggi bagi tubuh. Ya, yang renggang-renggang. Oh iya Bu. Nah ini proses pengeringannya memang berbeda dengan teh. Kalau teh itu kan dia ada proses pelayuan sampai ngeruntel-ngeruntel gitu. Kalau ini enggak, jadi dia memang dikeringkan utuh-utuh saja seperti ini. Berapa lama paling kuat Bu kalau musim panas Bu? 5 menit. 5 menit aja kuat ya. Masuk greenhouse, buang, terus keluar lagi. Tapi ini ya alhamdulillah ya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya pas musim hujan memang proses pengeringannya makan waktu lebih lama. Itu bisa sampai 3 harian ya Bu? Iya, 3 hari. Nah, ini halus ya?
Kini, Ashitaba atau King of Vegetable menjadi primadona baru bagi petani lokal di kaki Gunung Rinjani. Nah ini, bicara tentang pemanfaatan Ashitaba, semuanya ternyata bisa dimanfaatkan. Batang, getah, daun, akar. Nah, ini sampai ke proses akhirnya dia pun bisa dibikin jadi puyer. Karena kandungan Ashitabanya ini sendiri memang anti mikroba, jadi bagus sekali untuk detox. Buat diet juga bisa. Diet? Boleh. Boleh Kalau tuh diet. mau diet pakai getah Ashitaba, Kayak getah. iya jangan makan dulu. Minum getahnya dulu. Iya, seperti cuci perut lah. Getah itu sendok aja. Apa? Enak rasanya ya, Bu. Saya juga baru ini nih ngerasain teh Ashitaba, ternyata enak. Nah, jadi kalau menurut Ibu, minum teh Ashitaba ini bagusnya pagi hari sebelum masuk makanan ya. Minum lagi, biar sehat. Adanya pembukaan lahan baru menjadi ladang sayur membuat area hijau seperti hutan semakin sempit. Pulau Lombok yang berada di perbatasan cuaca relatif basah dan relatif kering ini sangat sensitif terhadap perubahan musim serta cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan. Jambu mete menjadi solusi penopang daerah hijau. Nah, nih. Jadi buah jambu mete ini bukan merupakan buah asli dari Indonesia. Ini awalnya dulu dari Brazil dan ternyata cocok ditanam di sini. Dulu ini sengaja diplot untuk mengatasi, tujuannya reboisasi. Jadi kalau sebagian daerah Indonesia itu kering, nah ditanam ini maksudnya biar nggak kering-kering amat. Jadi lumayan hijau. Nah ini berarti sukses nih. Ini di sini lumayan hijau-hijau. Jambu mete atau jambu monyet ini akan tumbuh subur di wilayah yang mendapat sinar matahari serta curah hujan yang cukup. Tumbuhan tropis ini biasa dipanen setelah pohon berusia 3-4 tahun ketika pohon sudah tumbuh buah semunya. Masyarakat desa Rempek biasa memanen jambu mete yang sudah tua dan jatuh ke tanah dengan istilah memileh atau yang berarti memungut. Nah, karakter unik si jambu mete ini, kalau dia ditanam di tanah yang mengandung banyak air, gitu, nggak ada nih, nggak ada metenya, nggak ada monyetnya. Tapi kalau dia ditanam di tempat kering, uniknya justru tumbuh metenya. Pokoknya kalau di Indonesia sendiri, daerah NTT, NTB ini yang banyak. Lombok, Sumba, Sumbawa, Larantuka. Kalau di Jawa, Wonogiri yang banyak. Jambu mete bukan termasuk tumbuhan kacang-kacangan. Jambu mete merupakan salah satu komoditi ekspor berupa kacang mete. Sebenarnya kacang mete merupakan buah sejati dari famili Anacardium sp. Sementara bagian yang berair, lunak, dan besar merupakan buah semu. Diputar. Ya, sip. Nah, jadi yang ini yang memang biasanya diolah dan memang harganya jauh lebih tinggi. Ini nilai ekonomisnya memang bagus harga mete. Tapi kalau ini juga sekarang dimanfaatkan untuk dibikin abon, olahannya abon. Nah, jadi kalau dulu ini nggak dipakai buat apa-apa, ini cuma untuk jadi pakan ternak aja. Tapi sekarang, nah itu tadi, inovasi. Jambu mete biasa dimanfaatkan mulai dari akar, batang, daun, hingga buah semunya. Berdasarkan penelitian oleh Europe Food Research, buah semu jambu mete mengandung vitamin C yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan buah jeruk. Prosesnya itu masih panjang. Setelah dicuci, dikupas, dipotong-potong, diremas biar airnya keluar, lalu ditumbuk, habis itu disuir-suir, nanti dicuci lagi. Pokoknya rasa masamnya itu harus hilang. Baru kalau udah hilang, udah bersih, baru bisa digoreng sama bumbunya. Proses panjang pada pembuatan abon ini karena adanya kandungan senyawa urusiol pada buah sejati dan buah semu mete. Senyawa ini dapat menyebabkan alergi serta gatal-gatal pada kulit. Bumbunya memang harus dominan ya. Kalau nggak antar. Banyak ya aku.
Selesai. Mari kita makan. Nih, kalau misalnya ngelihat kan warnanya beda nih. Ini yang tadi cuman kita tirisin pakai tirisan aja ya, Bu. Nah, tapi kalau untuk di packing, kalau misalnya buat dijual lagi, nah ini. Jadi dia harus dikeringkan minyaknya, ada pakai mesinnya sendiri. Ini saya coba dua-duanya. Saya lebih suka yang masih basah. Nah. Begitu sampai mulut, nggak ada rasa jambu sama sekali. Ada sedikit rasa asam, tapi itu juga tipis. Karena bumbu-bumbunya banyak ya, Bu, dominan ya, bumbu bawangnya, garamnya. Jadinya gurih, iya benar. Kayak daging sapi. Kalau misalnya kesempatan mampir ke Lombok Utara, ke sini, cobain nih. Abon dari jambu mete. Selamat makan. Enak, Bu? Enak. Simpanan kekayaan sumber daya alam hayati tidaklah bersifat abadi. Pemanfaatan secara langsung yang masif seringkali memicu kepunahan dan perlu penanganan secara bijak. Karena itulah masyarakat di desa Mengkudu, Lombok Utara memiliki teknik guna mengurangi perburuan di alam, salah satunya madu hutan. Ini ya yang mau diambil ya, Mas Karta ya. Wes, yeay ini kita nemu bambu yang sudah mati memang. Nah itu sebagai media untuk budidaya kelanceng atau di sini disebutnya teldan. Bisa juga dia nanti tinggalnya di sini. Yang pasti kita cari dulu medianya, lalu nanti tinggal dipindah ya Mas ya. Iya. Oke, mau lihat serunya panen teldan di sini sama saya? Bentar ya. Buat jadi media. Sedari dulu, masyarakat di Pulau Lombok biasa memanfaatkan lebah teldan untuk kebutuhan sehari-hari. Propolis yang dihasilkan dari getah atau air liur lebah mereka gunakan untuk menyambung dan merekatkan benang yang putus dalam proses pembuatan kain tenun sasak. Nah, nih yang ini udah selesai. Nah, jadi memang beda daerah tuh beda media budidayanya. Kalau misalnya ini di sini ada buah bila dan tadi bambu mati, itu ditutup atasnya. Jadi memang memungkinkan untuk satu jalan aja, satu pintu keluar masuk. Nah nih, dan pintu keluar masuknya juga diatur nih, nggak boleh besar-besar karena kalau misalnya besar nanti waktu pas digantung di pohonnya itu bisa masuk predator. Jadi pintunya kecil, cukup seukuran badan si tewelnya aja. Lebah kelanceng yang memiliki nama latin Trigona sp ini biasa bersarang di batang pohon bambu, pada batu, atau di dalam batang-batang pohon kayu lapuk yang ada di hutan. Lebah kelanceng berbeda dengan lebah jenis Apis dorsata yang hanya diambil madu serta royal jelly-nya. Lebah Trigona sp biasa diburu karena menghasilkan produk utama yaitu madu, serbuk sari atau bee pollen, dan propolis yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Bahkan, tingkat produksi bee pollen lebah kelanceng lebih tinggi daripada lebah jenis apis. Karena lebah Trigona tidak memproduksi royal jelly sebagai bahan pangan larva mereka, melainkan bee pollen. Mana ini nggak ada? Iya, nggak ada deh. Ini ada 2 sarang kan? Iya, ada. Oke, kita coba di sarang kedua ya. Meski dikenal tidak menyengat, lebah yang hanya hidup di daerah beriklim tropis ini mempunyai sistem pertahanan diri dengan memproduksi getah propolis serta menggigit makhluk hidup yang mengganggu keberadaan sarangnya. Selain sebagai media pertahanan, getah propolis lebah Trigona sp juga berfungsi sebagai petunjuk koloni tempat mereka bersarang. Getah propolis lebah ini terbuat dari material getah pohon tempat mereka bersarang. Jadi memang kayak gini nih, tadi di sarang yang pertama kendalanya itu ada? Ada ini. Alhamdulillah. Yang kendala yang di sarang yang pertama itu, jadi memang dia bikin sarang untuk taruh-taruh telurnya itu terlalu dalam. Jadi kita susah gitu mau ambil.
Karena kayu kelapa ini kan memang sangat keras, nah dia memang taruhnya di dalam sekali. Tapi memang begitu ya, wajarnya kan memang. Maksudnya lebah itu memang binatang yang sangat kompleks, sangat mendetail. Lihat aja bentuk sarang heksagonalnya, itu rapi, detail. Jadi nggak heran gitu kalau misalnya sarang di alamnya sendiri memang dia pasti bikin yang susah dijangkau dari predator. Nah, ini dia telurnya. Nah, ini yang saya cari. Jadi kalau misalnya pas dibongkar sarangnya memang kelihatan banget nih. Telurnya berwarna kecoklatan seperti ini. Nah, memang bukan fokus dicari madunya, tapi di telurnya karena itu ini merupakan salah satu proses biar budidayanya berhasil. Jadi, dia harus diambil telurnya, nanti kita pindahkan ke sarang-sarang buatan. Nah, digantung lagi di sini 3 hari ke depan baru dibawa pulang. Lihat itu dia gigit. Aktivitas pemindahan koloni biasanya dilakukan ketika waktu sore menjelang malam hari. Ini karena lebah trigona tidak akan keluar sarang pada malam hari. Sehingga lebah ini akan dapat berkembang biak di sarang baru atau sarang buatan. Proses pengambilan bibit lebah nyanteng dilakukan dengan cara memindahkan koloni dan telur-telurnya dari sarang menuju tempat pembiakan yang biasa dikenal dengan istilah setup. Nah, ini sarang lebah trigona yang ketiga yang kita mau ambil. Nah, kalau misalnya dilihat sekilas, nggak terlalu jauh ya. Dia nggak masuk banget sampai ke dalam batangnya. Dan kalau misalnya kata Mas Karto, ini trigona yang warna kuning. Jadi trigona itu sendiri ada 31 jenis. Nah, kalau yang warna kuning ini lebih giat. Kenapa? Telurnya lebih banyak, madunya juga lebih banyak. Tercatat ada sekitar 150 jenis lebah trigona yang tersebar di dunia. Di hutan Indonesia sendiri hanya terdapat 31 jenis lebah trigona yang hidup di alam liar. Karena semakin berkurangnya hutan, menjadikan madu hasil dari lebah mini ini semakin susah didapati di alam. Kini membudidayakan lebah nyanteng menjadi populer, salah satunya agar tetap menjadi komoditi andalan Pulau Lombok. Sifat lebah trigona yang pandai memilih serbuk sari bunga jantan dengan kualitas terbaik untuk disimpan sebagai cadangan makanan, serta berperan sebagai agen penyerbukan tanaman alami yang paling mumpuni. Maka seringkali lebah trigona SP menjadi indikator lestarinya lingkungan hidup. Madu yang dihasilkan oleh lebah trigona SP tidak sebanyak jenis lebah madu lainnya. Namun kandungan madu yang dihasilkan oleh lebah mungil ini dipercaya oleh masyarakat sekitar memiliki khasiat untuk digunakan sebagai bahan obat. Wow, telurnya banyak sekali. Itu juga banyak, tapi banyakan ini kayaknya. Coba cicip dulu. Madu kelanceng ini memang lebih masam dibandingkan jenis madu yang lain. Makanya kalau kita ada mah, hati-hati. Nah, ini memang difokuskan untuk madu pengobatan. Karena bagus sekali untuk orang yang habis dari sakit, mau recovery. Ini sangat bagus madunya. Kalau misalnya dilihat hasilnya memang tidak sebanyak madunya Apis. Ini paling jadinya segelas ya? Iya, segelas. Paling 1 gelas seperti ini aja hasilnya. Ini baru-baru dipanen ya? Benar, panennya sendiri dari 3 bulan sampai 6 bulan kalau mau maksimal hasilnya yang banyak. Nah, ini kalau misalnya dilihat, ini berarti ketersediaan makanan buat madu trigona ini masih bagus di sini. Suatu saat yang di alam itu kan pasti akan habis. Nah, gimana caranya supaya madu teldan ini tetap ada ke depannya? Ya ini, budidaya. Bisa? Mau pakai